Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Soleh dan Soleha. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pelajaran, mari bersama-sama kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkan aku ilmu dan berikanlah aku rezeki kepahaman. Amin. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar makna hari akhir dan macam-macam hari akhir. Nah, pada pelajaran hari ini, kita akan belajar tanda-tanda hari akhir dan hikmah mempercayai hari akhir. Anak-anak, seperti yang sudah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya, hari akhir atau hari kiamat itu dibagi menjadi, coba ada yang tahu tidak? Hari kiamat itu dibagi menjadi berapa? Yap, benar sekali. Hari kiamat itu ada dua, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, pada pelajaran ini kita akan belajar tanda-tanda kiamat kecil atau sugro. Kiamat sugro ini bisa kita rasakan sejak dulu ya, dalam bentuk misalnya bencana alam atau kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberitahukan tanda-tanda hari kiamat sudah semakin dekat melalui firman-firman-Nya di dalam Al-Quran. Tanda-tanda hari akhir. Yang pertama, banyaknya ulama muslim yang wafat. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa kehancuran di dunia itu ditandai dengan wafatnya para ulama. Yang kedua yaitu ilmu agama sudah dianggap tidak penting, sehingga ilmu agama itu diabaikan. Maka lenyaplah ilmu agama itu. Oleh karena itu, tidak ada lagi yang mau mempelajarinya dan dianggap tidak bermanfaat untuk dunianya. Yang ketiga yaitu maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Nah, anak-anak, contohnya itu yaitu manusia sudah tidak malu-malu lagi ketika berbuat dosa. Dengan bangga menceritakan kejahatannya tersebut kepada orang lain, ya. Yaitu banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan dan sebaliknya. Nah, anak-anakku sekalian, tanda-tanda kiamat kecil itu yaitu salah satunya adalah banyaknya laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan dan sebaliknya. Mengapa demikian? Karena salah satu faktornya adalah lingkungan atau pergaulan yang mendorong seseorang untuk mengikuti gaya berpakaian dan berakhlak. Nah, manusia itu adalah makhluk sosial sehingga tidak akan terbebas dari lingkungan sekitar atau lingkungan sosial. Jadi, kita harus pandai-pandai dalam memilih lingkungan pergaulan. Carilah teman yang bisa mengajak kita kepada kebaikan. Oke? Yang kelima, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi. Nah, anak-anak perlu kita tahu bahwa perang itu ada banyak macamnya. Bukan hanya perang itu menggunakan senjata, misalnya pistol atau menggunakan pisau atau benda-benda tajam lainnya. Ada banyak nama perang itu, misalnya perang ekonomi, perang politik, perang agama, perang pikiran, dan lain-lain. Nah, sehingga hal-hal tersebut dapat menimbulkan kerusuhan atau kekacauan di muka bumi. Yang keenam yaitu minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Salah satu sumber kejahatan terbesar adalah minuman keras. Anak-anak tahu tidak apa itu minuman keras atau yang biasa disebut khamr? Iya, bukan bentuk minumannya yang keras, akan tetapi minuman keras itu adalah minuman yang dapat memabukkan, sehingga pelakunya kehilangan kesadaran akan setiap perbuatan yang dilakukannya. Dan orang itu pun tidak bisa membedakan mana perbuatan baik dan mana perbuatan yang buruk. Oleh sebab itulah, makanya minuman keras itu diharamkan oleh Allah.
Yang ketujuh yaitu munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Anak-anak, fenomena ini sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kiamat itu tidak akan terjadi hingga dibangkitkannya para pendusta yang mengaku bahwa mereka itu utusan Allah. Nah, tanda-tanda kiamat tadi yaitu kiamat sukroh atau kiamat kecil itu sudah banyak terjadi di sekitar kita dan akan berakhir hingga datangnya kiamat besar atau kiamat kubro. Nah, anak-anak, sudah kita bahas tanda-tanda kiamat sukroh. Sekarang sedikit kita bahas tentang tanda-tanda kiamat kubro. Yang pertama, munculnya asap di timur dan barat. Yang kedua, munculnya Dajjal, yaitu sosok pembohong yang menutupi kebenaran. Yang ketiga, munculnya binatang melata di muka bumi. Yang keempat, matahari terbit dari arah barat. Yang kelima, diturunkannya Nabi Isa alaihissalam. Yang keenam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang ketujuh, terjadinya gerhana timur dari barat dan jazirah Arab. Yang kedelapan, keluarnya api di kota Yaman. Yang kesembilan, keluarnya Imam Mahdi. Yang ke-10, Ka'bah mulai runtuh. Yang ke-11, Al-Quran mulai lenyap dari mushaf dan hati. Yang ke-12, tidak ada orang beriman di dunia ini, hanya ada orang yang kafir. Yang ke-13, waktu berputar semakin cepat, sehingga setahun terasa sebulan dan sebulan terasa seminggu. Selanjutnya yaitu hikmah mempercayai hari akhir. Hikmah itu artinya pelajaran. Jadi, pelajaran apa yang kita dapat apabila kita mempercayai hari akhir? Yang pertama yaitu kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini dan kepadanya lah kita akan dikembalikan. Yang kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah, seperti berkelahi, menggunakan obat-obat terlarang atau narkoba, minum minuman keras, mencuri, memfitnah, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Yang keenam, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan sebagainya. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan supaya kita dapat bertemu di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe